Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku lewat video pembelajaran. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang materi sifat koligatif larutan. Perlu Anda ketahui kalian semuanya bahwa sifat koligatif larutan itu dibahas pada semester 5 kelas 12. Sebelum kita bahas, mari kita tengok kembali tentang apa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama adalah siswa dapat menghitung konsentrasi larutan, baik itu molaritas maupun fraksi mol. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan tentang sifat koligatif larutan. Yang ketiga adalah siswa dapat menghubungkan antara konsentrasi larutan dengan sifat koligatif larutan melalui perhitungan. Inilah tujuan yang harus Anda capai. Mari kita bahas tentang sifat koligatif larutan. Namun sebelumnya, apakah kalian pernah membuat es yang terbuat dari air sebagai pelarut dan larutan gula? Bila dimasukkan ke dalam almari es, lama mana membebunya antara pelarut air dan larutan gula menjadi es. Artinya titik bekunya ini tinggi mana antara pelarut air dengan larutan gula. Kalian ingin tahu anak-anakku? Mari kita bahas tentang sifat koligatif larutan. Namun kita bahas dulu tentang larutan untuk memahami sepenuhnya tentang sifat koligatif larutan. Apa larutan itu anak-anakku? Begini aja yang paling mudah. Apakah Anda pernah membuat larutan gula? Bagaimana cara membuatnya? Oh, ternyata mudah. Caranya bagaimana? Kita sediakan gelas, kita isi air. Nah, isi air. Kemudian kita mengambil gula, kemudian kita masukkan ke dalam gelas tersebut. Kita masukkan, kemudian kita aduk sampai merata, sampai larut semuanya. Nah, sehingga terbentuk apa yang disebut dengan larutan gula. Nah, larutan gula. Apakah kita bisa membedakan antara gula dan airnya anak-anakku? Oh, ternyata tidak bisa. Karena campuran ini sudah merata. Campuran ini sudah homogen. Nah, kalau begitu apa larutan itu? Ternyata larutan adalah campuran yang homogen. Yang terdiri atas dua komponen penyusun, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, di dalam larutan gula ini, apa yang bertindak sebagai zat pelarut? Yang boleh sebagai pelarut adalah gulanya, gulanya. Sedangkan yang pelarut adalah airnya. Jika kalau Anda ingin mengidentifikasi mana gula, mana zat pelarutnya, zat pelarut itu jumlahnya lebih banyak, sedangkan yang pelarut itu jumlahnya lebih sedikit. Inilah yang disebut dengan larutan. Nah, tadi gula dimasukkan di dalam air membentuk larutan anak-anakku.
Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya menggunakan istilah yang disebut dengan konsentrasi. Nah, padahal konsentrasi itu sudah dibahas ketika Anda di kelas 11, anak-anakku. Nah, konsentrasi yang dibahas yang berhubungan dengan sifat peligrat larutan itu ada 3. Yang pertama kita sebut dengan molaritas. Molaritas yang disingkat dengan M. Singkat dengan M. Nah, apa molaritas itu? Ternyata molaritas adalah jumlah atau banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi yang bertindak sebagai zat terlarut adalah berupa satuan mol. Kemudian di dalam liter larutan itu di dalamnya ada zat pelarutnya. Sebagai contoh, kita memiliki larutan 1M HCl, asam klorida. Apa artinya? Artinya adalah 1 mol zat terlarut yaitu HCl dalam tiap 1 liter larutan. Berarti HCl itu masuk di dalam pelarut menjadi larutan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah M sama dengan mol dikalikan 1/V. Nah, tadi zat terlarut adalah mol. Anda tahu bahwa mol itu apa? Mol adalah konversi dari satuan gram per massa rumus relatif atau yang disebut dengan mR. Nah, V di sini menggunakan satuan liter. Nah, kalau kita menggunakan satuan mililiter, M sama dengan mol kali 1000 per V. Nah, kemudian dapat kita rubah menjadi gram per mR kali 1000 per V. Ini jika yang kita larutkan berupa zat padat. Nah, bagaimana kalau di dalam laboratorium itu tidak berupa zat padat, melainkan cair, sehingga kalau membeli itu berupa larutan asam sulfat pekat misalnya. Itu ada larutan asam sulfat pekat. Ini botol. Nah, H2SO4 pekat. Di situ diketahui massa jenis atau rho sama dengan 1,8 gram per mililiter, sedangkan persen massa itu sama dengan misalnya 98%. Nah, bagaimana cara menghitungnya seperti ini? Kita tidak bisa menggunakan yang namanya M sama dengan gram per mR kali 1000 per V, tapi kita menggunakan rumus M sama dengan persen kali rho kali 10 dibagi dengan mR. Bagaimana anak-anakku? Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Cukup mudah. Jadi sekali lagi, kalau nanti berupa zat padat yang dilarutkan, kita menggunakan rumus dengan gram per mR kali 1000 per V, bahwa V di sini satuannya adalah mililiter. Jika kita menjumpai suatu larutan yang sudah diketahui konsentrasi rho dan persen, maka kita menggunakan rumus M sama dengan persen kali rho kali 10 dibagi dengan mR. Kemudian yang kedua, ada istilah molalitas.
Molalitas. Molalitas itu M kecil. Satuannya apa ini? Satuannya adalah mol dibagi 1000 gram pelarut. Jadi kita tidak menggunakan larutan lagi, tetapi pelarut. Misalnya, saya memiliki larutan 1 molal H2SO4 misalnya. Apa artinya ini? Artinya adalah zat yang bertindak sebagai zat terlarut adalah H2SO4 sebanyak 1 mol dalam 1000 gram pelarut. Pelarutnya di sini adalah pelarut air. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau tadi kita menggunakan larutan, kita menggunakan air, tapi massa air, yaitu rumusnya M sama dengan mol kali 1/P atau 1000 per P, kan? 1000 per P. 1000 per P. P di sini adalah gram pelarut. Dikembangkan lagi jadi gram per mr, karena mol itu diperoleh dari gram per mr dikalikan 1000 per P. Inilah yang disebut dengan konsentrasi molalitas atau disebut dengan molal. Kemudian yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol yang disingkat dengan X. Fraksi itu bagian. Kita tahu bahwa larutan ini terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut dan zat pelarut. Zat pelarut berarti bagiannya itu hanya ada 2. Yang satu disebut dengan fraksi mol zat terlarut, T ini zat terlarut. Yang kedua adalah fraksi mol zat pelarut. Nah, apa fraksi mol zat terlarut? Terlarut adalah perbandingan antara mol terlarut dibagi dengan mol total. Nah, mol total ini mol yang bagaimana? Mol yang terdapat di dalam suatu larutan, yaitu mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, mol pelarut. Sedangkan fraksi mol pelarut adalah mol pelarut dibagi dengan total, yaitu mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, kalau nanti seandainya salah satu fraksi mol sudah kita cari dan ditemukan, untuk menentukan fraksi mol yang lain ada cara, yaitu bahwa misalnya fraksi mol terlarutnya sudah ada, kita ambil fraksi mol pelarut. X pelarut itu sama dengan 1 min X terlarut. Kenapa? Karena satu bagian itu merupakan jumlah antara terlarut dengan pelarut. Sedangkan yang fraksi mol terlarut sama dengan 1 min X pelarut, sehingga jumlah antara X pelarut ditambah dengan X terlarut itu harus sama dengan 1. Ini perlu Anda ketahui. Nah, bagaimana nanti kalau campurannya ada 3 misalnya larutan ini terdiri atas A, B, C. Berarti XA sama dengan NA dibagi dengan Na plus Nb plus Nc. Nah, ini kalau ada 3 dalam larutan itu. Xb sama dengan Nb dibagi dengan Na plus Nb plus Nc. Nah, Xc fraksi mol C adalah Nc dibagi Na plus Nc plus Nb. Nah,
Inilah yang persyaratan yang harus dipahami terlebih dahulu untuk membahas tentang sifat koligatif larutan. Di antaranya adalah konsentrasi molaritas, molaritas, dan fraksi mol. Anak-anakku, bagaimana bisa dipahami? Nah, kalau Anda bisa memahami bahwa setiap larutan atau masing-masing larutan itu memiliki sifat khusus atau sifat khas yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Tapi alangkah lebih baiknya mari kita berlatih terlebih dahulu untuk cara menghitung molaritas, dan fraksi mol. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh soal molaritas. Dalam contoh soal molaritas ini, soal berbunyi sebanyak 18 gram glukosa yang mR-nya 180 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Hitunglah konsentrasi larutan. Coba kita pahami. 18 gram glukosa. Nah, glukosa sebagai zat terlarut, jumlah masanya 18 gram, mR-nya 180, sebagai zat pelarut air, kemudian menjadi larutan yang volumenya 500 ml. Berarti 500 ml ini sebagai V-nya, sedangkan 18 gram sebagai massa dari zat terlarut. Kita cari, rumusnya adalah M sama dengan gram per mR kali 1000 per V. Kita masukkan 18 gram. 18 gram massa molekul relatif adalah 180. Ini miliknya glukosa. Dikalikan 1000 dibagi dengan volume larutan, yaitu 500. 1000 bagi 500 setengah 2 berarti 18 dibagi 180 0,1 kali 2 sama dengan 0,2 M, atau satuannya adalah 0,2 mol per liter. Bagaimana anak-anakku? Cukup mudah? Bisa dipahami? Kalau bisa, mari kita lanjutkan contoh soal tentang molaritas. Soal 6 gram urea dengan mR 60 dilarutkan dalam 250 gram air. Jadi air di sini sebagai zat pelarut, masanya 250, sedangkan urea sebagai zat pelarut. Kita masukkan dalam rumus M sama dengan gram dibagi dengan mR kali 1000 per P. Coba, gramnya tadi berapa? Oh, 6. M-nya berapa tadi? 60 dikali 1000 dibagi 250. Ya, ada 4. Jadi ketemunya sama dengan 0,1 dikalikan 4 sama dengan 0,4 molal. Boleh pakai N kecil, boleh pakai 0,4 mol tiap 1000 gram air, karena yang menjadi pelarut adalah air. Bagaimana? Bisa dipahami? Cukup mudah? Kita lanjutkan lagi contoh yang ketiga, yaitu tentang fraksi mol. Nah, di dalam fraksi mol ini nanti coba kita pahami dulu soalnya. Sebanyak 34 gram, sebanyak 34,2 gram sukrosa dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui mR sukrosa 342
ml airnya sama dengan 18. Ditanyakan fraksi mol sukrosa. Nah, nanti kita pakai rumus X sukrosa sama dengan mol sukrosa dibagi dengan mol sukrosa ditambah dengan mol air. Nah, berapa mol sukrosa? Masanya adalah 34 dibagi 0,2 dibagi dengan tadi ml nya adalah 342 dan dibagi dengan N sukrosa 34,2 per 342 plus airnya adalah 90 per 18. 34,2 bagi 342 sama dengan 0,1 per 0,1 ditambah dengan 90 bagi 18 berapa anak? 5 ya? 5 sama dengan 0,1 dibagi 5,1 sama dengan 1 dibagi 51. Inilah fraksi mol sukrosa. Kalau nanti kita mencari fraksi mol dari air, ini cukup 1 dikurangi dengan fraksi mol sukrosa. 1 dikurangi 1/51 sama dengan 50 dibagi 51. Bagaimana anakku? Bisa dipahami? Bisa ya? Inilah contoh-contoh dari konsentrasi larutan yang ada hubungannya dengan sifat koligatif larutan. Nah, demikian anakku, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan tentang sifat koligatif larutan yang sesungguhnya. Nah, kali ini kita baru membahas tentang konsentrasi yang dihubungkan dengan sifat koligatif larutan. Nah, untuk itu kita akhiri dulu. Kita akan berjumpa kembali untuk pertemuan video yang akan datang. Demikian anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.